Jadi lu bayangkan ya, ketika sebuah oligarki udah menjadi terlalu powerful, udah terlalu kuat, udah pastilah politisi-politisi itu dipelihara buat menjaga kepentingan mereka. Bukan cuma politisi DPR, DPRD itu receh lah, murah lah buat bayar mereka lah. Tapi sampai kepala daerah, wali kota, bupati, gubernur, menteri, semua dibeli guys. Ngeri ya kalau udah mafia berkuasa ya. Lu bayangin ya, semoga itu gak terjadi lah di negara Kazakhstan dan negara Indonesia yang kita cintai ini guys. Cuma ya faktanya memang susah juga mengendalikan oligarki. Dimanapun oligarki kalau terlalu kuat pasti berbahaya buat negara guys. Termasuk di Meksiko ini. Kenapa mereka bisa mengendalikan politikus, gubernur, presiden, bisa jadi peliharaan mereka? Simple aja. Karena memang mereka sedemikian powerful, punya senjata, punya duit, dan punya dukungan rakyat. Kenapa bisa punya dukungan rakyat? Teman-teman tahu hari ini ada 1,6 juta orang yang nganggur di Meksiko. Lu tahu gak sih perusahaan apa yang bisa menyediakan lapangan kerja sebanyak itu, yang bisa menyerap pengangguran sampai jutaan orang? Ternyata gak banyak. Peringkat 1 nih, BPJS-nya Meksiko, Instituto Mexicano del Seguro Social alias IMSS, itu setara dengan BPJS di Indonesia, bisnis rumah sakit lah, bisnis penguburan lah, jenazah, kesehatan. Itu karyawannya itu 400.000 orang guys. FEMSA, ini perusahaan Meksiko juga, bergerak di bidang produksi minuman, retail, logistik, dan layanan digital. Itu karyawannya 300.000 orang. Lalu peringkat 3 ada Walmex, Walmart de Mexico. Ini kayak Indo April lah di Indonesia, yang punya karyawan sekitar 200.000 orang guys di Meksiko. Lu bayangin ya, pengusaha retail dari Amerika buka cabang di Meksiko, karyawannya 200.000. Peringkat 4 ada Amerika Movil. Ini perusahaan telekomunikasi kayak Telkomsel. Ini punya grupnya Carlos Slim. Karyawannya ada 190.000 karyawan. Dan lu tahu bisnis kartel? Ternyata bisnis kartel itu kalau dianggap sebuah perusahaan adalah perusahaan dengan peringkat 5 dalam kemampuan menyerap tenaga kerja. Lu tahu kartel-kartel ini ternyata kalau di total lapangan kerja yang mereka serap itu ada 175.000 orang. Akibatnya apa? Bisa kita bilang kartel ini adalah sumber penciptaan lapangan kerja kelima terbesar di Meksiko. Gila guys, lu bayangin oligarki narkoba ini sedemikian hebatnya berkuasanya. Kalau dianggap sebuah perusahaan, BCA nggak ada artinya guys. BCA cuma 20 ribuan karyawannya. Kartel narkoba ini kalau di total karyawannya 170.000 orang guys. Ngeri nggak? Lu makanya jangan heran kalau negara juga tunduk sama mereka. Simpel aja, lu kalau mau menang pemilu, lu mau jadi bupati, lu mau jadi DPRD di daerah, lu butuh suara. Lu pergi ke siapa? Pemegang suara. Siapa? Kartel. Kartel punya ratusan ribu karyawan. Menang lu sama kayak di Indonesia. Lu kalau menang juga harus main mata sama ormas. Lu gak peduli ormas ini preman kayak mafia kayak, lu gak peduli. Yang penting kan lu menang. Makanya lu kerjasama dengan ormas-ormas di daerah di Indonesia kalau lu mau menang. Sama juga kayak di Meksiko. Lu mau menang, lu pergi ke kartel. Lu dapat duit, lu dapat suara. Hebat kan? So siapapun presidennya di negara-negara yang dikuasai oleh oligarki, ketika oligarki lebih berkuasa dibandingkan negara, ya siap-siap aja. Semua politisi yang lu coblos, apapun pilihan lu, mau warna merah lah, kuning lah, hijau lah, ujung-ujungnya apa? Cuma budak oligarki guys.